Waalaikumsalam, Ya. Bu Agung. Kalau boleh tahu, Bapak siapa? Saya Pak Azhari, kebetulan salah satu anggota komite di SMP Negeri 1 Pasuruan. Komite SMP Negeri 1 Pasuruan. Iya. Iya. Saya ingin tahu Bapak terkait dengan diskusi pemetaan aset. Apakah Bapak ikut dalam kegiatan diskusi tersebut? Ya, alhamdulillah saya kemarin dapat undangan untuk kegiatan tersebut dan ternyata mengasihkan sekaligus pelaksanaannya juga cukup baik dan lancar. Cukup baik ya. Iya. Bisa diceritakan lebih detail lagi Bapak? Jadi kemarin memang kita diundang Bu ya, dan banyak juga yang datang dan prosesnya juga baik, lancar. Hanya saja ada beberapa kendala yang kami merasakan Bu ya. Jadi seperti karena kami kebetulan adalah tidak beraktivitas di SMP 1, Iya. maka tentu saja secara detail proses pemetaan itu kami tidak mengetahui. Jadi potensi yang detail Bu ya, yang ada di SMP 1 kami tidak mengetahui secara pasti ya. Tapi yang jelas banyak pengalaman yang kami peroleh, banyak pembelajaran yang kami peroleh. Yang jelas senang sekali saya bisa berpartisipasi di dalam kegiatan tersebut. Ya, ada yang menantang nggak Pak? Kalau yang menantang itu tadi karena kami awalnya tidak tahu secara detail Bu ya, menjadi semakin gimana caranya supaya kita tahu secara detail ya. Iya, iya. Itu. Ya, ketika diskusi kemarin, apakah ketidaktahuan itu sudah terjawab Bapak? Alhamdulillah sudah Bu. Memang tidak 100% ya, tapi paling tidak kita punya gambaran. Oh ternyata kalau selama ini kami selalu fokus pada kekurangan, tapi dengan potensi aset itu kita jadi tahu, ternyata kita banyak kelebihan yang bisa kita maksimalkan. Oh gitu ya. Berarti sudah paham ya, berarti ya. Alhamdulillah siap. Ternyata pemetaan aset ini ada manfaatnya enggak Pak? Banyak manfaatnya. Banyak ya? Banyak manfaatnya. Jadi akhirnya kita tadi tahu secara detail kelebihan ya. apa yang kita miliki, ternyata kelemahannya apa. ya. Dan Ketika ternyata berbicara tentang kelemahan, apa itu bisa menjadi sebuah kelebihan atau bagaimana Bapak? bisa ternyata awalnya kita kan fokusnya kelemahan kita di sini ya, ternyata setelah kita gali lebih lanjut dari kelemahan itu banyak potensi-potensi yang kita sebenarnya nggak pernah tahu. Iya. Oke, terima kasih. Berarti kegiatan diskusi kemarin adalah hal yang terbaik ya, yang bisa diketahui oleh komite sekolah. Betul. Dan tentunya harapannya adalah komite juga mengikuti secara resmi ya di dalam lingkungan sekolah, dan tentunya akan mendukung ya Pak ya, komite. Mendukung, siap mendukung. Iya. Terima kasih Pak. Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Baik-baik hari ini? Baik. Iya. Oke. Apakah kemarin anak-anak sudah diajak Bu Eti untuk memetakan aset SMP Negeri 1 Kota Pasuruan? Sudah. Iya. Bisa diceritakan? Kemarin itu prosesnya Bu Eti mengajak untuk berdiskusi dan mengharapkan sumber daya yang ada di sekolah. Kemudian Bu Eti mengajak untuk kami, para pemimpin organisasi, serta beberapa komite dan guru-guru untuk memberikan saran dan pandangan masing-masing. Setelah itu, semua saran dan masukan yang diberikan akan disimpulkan oleh Bu Eti. Kendala yang saya alami tentang sumber daya yang ada di sekolah ini, saya kurang paham. Ini lab di sekolah ini memiliki banyak keunggulan seperti aset manusia, contohnya ada kepala sekolah, guru, siswa, terus ada visi sekolah, ada keuangan sekolah. Nah, jika keunggulan itu bisa dikembangkan dengan maksimal, maka sekolah ini akan menjadi lebih unggul. Oh gitu Kak, terima kasih Kak. Ya, kemarin juga ada aset manusia. Contohnya tuh kayak kepala sekolah, guru, siswa. Nah, mereka semua itu punya potensi. Nah, kalau potensinya itu dikembangkan, kemungkinan sekolah ini bisa menjadi luar biasa. Wah, seru sekali ya. Pemetaan aset diskusi kemarin rupanya kalian sudah paham ya? Iya. Ya oke, selamat beraktivitas kembali dalam kegiatan pelajaran dengan Ibu Eti ya. Terima kasih. Terima kasih. Ya Bu, ternyata setelah dilihat-lihat kita itu punya aset loh, banyak sekali ya. Mungkin selama ini kita hanya terpaku kepada aset yang berhubungan dengan mata pelajaran kita. Ternyata selain itu kita punya aset sekali yang banyak. Iya, contohnya. Iya, misalnya juga. Contohnya apa Bu Yanti ya untuk Oh aset iya, IPA kita kan ini? punya lab matematika, iya. tapi lab matematika belum bisa digunakan Digunakan. secara maksimal. Padahal ada juga banyak asetnya. Ya.
Tapi untuk lab IPA gimana? Kalau lab IPA sudah bisa dilaksanakan, tapi tetap kurang maksimal mengingat karena kita jumlah kelasnya banyak, sedangkan labnya hanya satu, sehingga tetap kurang berfungsi maksimal. Ya betul. Untuk matematika ini belum dipergunakan juga Ya, secara secara maksimal sebetulnya ada juga ya, Iya. ya sayang Tapi- sekali. Ya mungkin lain waktu kita bisa menggunakan atau mendaya Iya, gunakan betul. aset-aset itu sehingga bisa berfungsi maksimal. bisa bermanfaat untuk pembelajaran. Ya. Bu Yati, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah Bu, luar biasa. Meskipun puasa semangat. Iya, semangat. Kita sudah masuk pendampingan yang ke-6 Bu Yati ya. Ya, pendampingan terakhir ya Bu. Iya, insya Allah. Persiapan panen hasil belajar fokusnya ya. Selain itu adalah pengumpulan survei umpan balik 360 derajat Ibu. Refleksi perubahan pembelajaran yang sudah diterapkan selama 6 bulan. Dan selanjutnya adalah pemetaan aset. Iya. Oke. Ini silakan diceritakan selama 1 bulan sebelumnya ini apa proses yang sudah dilalui oleh Ibu Eti? Iya. Yang pertama untuk pembelajaran daring ya Bu. Iya. Karena sudah menyelesaikan hingga modul 3.3. Nah sekarang ini progres dari LMS saya sudah 96% Bu dari total 100%. Hanya tinggal tugas terakhir yang belum itu Semangat aksi ini nyata. berarti. Iya, aksi Iya. nyata 3.3 dan refleksi 3.2.3 Bu. Yang Iya. lainnya sudah selesai semua. Kemudian yang kedua untuk rencana tidak lanjut pendampingan Ibu sebelumnya itu kan saya menulis bahwa saya harus memetakan aset, sudah saya lakukan Bu, Sudah ya? diskusi. Kemudian yang satu lagi saya juga menyusun program saya yaitu program saksi bersih ceria, itu sudah mulai saya susun. Sudah. Ya. Berarti semangat Bu Eti ya. Terima kasih. Oh, berarti ini senantiasa semangat terus ini tugasnya ini. Ini Bu Eti ya. Ya. Mari kita berbicara terkait dengan ini semangat Bu Eti ketika mengikuti program pendidikan guru penggerak ini Bu Eti. Ini tentu ada beberapa hal yang terkait dengan umpan balik 360 derajat ini. Dari kepala sekolah, dari diri sendiri, dari teman sejawat dan juga dari peserta didik. Bisa diceritakan apa yang lemah Iya. dari sudut pandang keempat ini? Orang ya, iya. Iya. Baik Bu. Rata-rata untuk masukannya hampir sama Bu. Dari Bapak Kepala Sekolah contohnya, beliau memberikan masukan bahwa sebaiknya saya tidak terlalu memikirkan apa yang Pikirkan orang lain karena apapun yang kita kerjakan belum tentu itu cocok dengan semua orang. Jadi Iya. yang penting kita tetap melakukan yang Semangat terbaik. ya. Iya. Kemudian dari rekan sejawat juga sama Bu, ada yang memberikan komentar masalah perasaan ya, mungkin karena kadang-kadang saya curhat ya Bu ya. Ada lagi yang saya modelnya orang friendly Bu, ke anak-anak itu lebih seperti teman. Ada teman yang menyarankan, ayo Bu Eti sekali waktu harus lebih tegas kepada anak-anak begitu. Jadi Iya. agar mereka menjadi lebih baik begitu. Tegas itu definisinya apa Bu Eti? Tegas itu adalah kalau misalkan di saat mereka melakukan kesalahan ya bolehlah sekali-sekali saya marah begitu. Ya saya jarang marah Bu. Jadi untuk anak-anak saya sekarang ini jarang marah. Iya, oke. Itu terkait dengan beberapa kelemahan ya. Iya. Rencana untuk memperbaiki kelemahan itu kira-kira Bu Eti yang terpikir ke depannya itu apa ya kalau boleh tahu? Iya. Sebenarnya Bu untuk program PGP ini sudah lumayan merubah saya Bu. Dari dulu saya merasa sekali kalau ada orang memberikan masukan, sekarang ini saya merasa sudah jauh lebih bisa tersenyum. Meskipun mendapat masukan itu saya bisa berpikir lebih panjang Bu. Berikutnya ya otomatis terus belajar ya. Kemudian untuk pertimbangan teman-teman, saya harus tegas ke anak-anak. Iya. Saya coba nanti sedikit-sedikit saya mencoba untuk bisa bersikap tegas kepada anak-anak. Bersikap tegas ya, tapi Iya, bukan bukan berarti marah. Iya betul. Ya oke Bu Eti, ya ini Bu Eti, perubahan yang dirasakan ini dulu sering marah ya, Iya. sekarang sudah mampu memanajemen marah itu menjadi sesuatu yang dengan istilah Iya, tegas ya. iya. Tapi tetaplah saja harus ada kontrol ya. Iya betul. Terus apa yang harus ditegaskan dan apa yang perlu agak di slowkan gitu ya. Iya.
Nah ini Bu Eti, perubahan pada diri peserta didik yang Bu Eti rasakan. Iya. Perubahan yang saya rasakan begini Bu, ketika saya bertemu dengan mereka, baik dalam pembelajaran di kelas ataupun dalam organisasi yang saya bina di sekolah, khususnya PMR ya Bu, PMR UKS, itu anak-anak saya rasa lebih senang Bu, bahagia, dekat dengan saya itu jauh lebih dekat. Ini karena ada konsep dari KHD itu Bu, yang menuntun, yang membuat saya menjadi lebih sabar sekarang. Jika dulu ada anak-anak yang nggak mampu pelajaran atau apa, saya marah, nggak nurut marah. Tapi kita harus sadar bahwa semua anak itu memiliki potensi masing-masing yang kita tidak bisa paksakan untuk seperti yang kita mau. Itu jauh merubah saya Bu. Itu sudah terpuaskan Kak Iya, Isra? sudah iya. Sudah mampu memuaskan ya? Iya, dari 6 bulan yang lalu itu ya? Iya, sudah memuaskan apa itu? Ya, saya menjadi lebih senang Bu. Jadi saya merasa bahagia ketika mengajar. Kalau dulu kadang terbebani Bu. Bagaimana anak-anak ini? Kalau tidak dimarahi nggak bisa. Tapi sekarang saya merasa lebih ringan. Kemudian ada ilmu-ilmu baru Bu yang membuat saya puas dengan program ini, yaitu ada program pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian ada KSE yang merubah total pembelajaran saya dalam kelas. Kemudian ada budaya positif, kemudian praktek pengambilan keputusan yang sebelumnya sama sekali saya tidak tahu. Dan sekarang ini saya puas karena di program PGP ini saya bisa mendapatkan itu semua. Tentu setiap kegiatan itu ada hal yang menantang ya. Iya, betul. Ketika keikutsertaan PGP ini, hal yang menantang apa? Yang sekiranya itu menjadi momok ini momok ini ketika saya berhadapan dengan masalah ini, atau bagaimana, atau slow aja Bu Eti ini? Sebenarnya kalau dibilang kendala tidak terlalu ya Bu, tapi saya menemukan aja kendala berkaitan dengan apabila program pada guru penggerak ini harus melibatkan banyak orang Bu. Stakeholder. Contohnya ketika kita harus ada diskusi atau rapat, contohnya pemetaan aset atau diseminasi, karena yang saya hadapi ini adalah orang-orang yang memiliki jam mengajar Bu. Jadi akan agak susah, misalkan saya minta waktu 2 jam misalnya dulu, ternyata molor dari itu, sementara beliau-beliau ini harus masuk ke dalam kelas. Ini termasuk tantangan Bu. Pemetaan aset sudah dilakukan ya? Sudah Bu, tanggal 20, 23 dan 24 sudah 3 kali ya? Sudah 3 kali. Ini Bu Eti, kalau boleh tahu aktornya siapa saja? Ya, untuk pertemuan pertama Bu, pada saat itu ada kepala sekolah, kemudian ada Bapak Ibu guru, kemudian ada perwakilan dari komite, kemudian ada 2 dari paguyuban Bu. Paguyuban ya? Iya, dari paguyuban. Kemudian saya ambil 5 anak, ketua OSIS, ketua PMR, kemudian ketua Pratama Putra dan 4 Pratama Putri. Lengkap ya? Iya. Rekan sejawat juga? Rekan sejawat ya, guru-guru tadi ada. Ya. Kemudian bisa diceritakan Betty? Iya, untuk pertemuan kedua itu saya hanya mengundang kelanjutan ya Bu, saya hanya mengundang pembina UKS dan anak-anak yang terlibat dalam program saya. Kemudian yang ketiga kebetulan saya bertemu dengan Pak Fauzan, yang saya undang pada pertemuan pertama tidak bisa hadir. Nah kebetulan saya berdiskusi mengenai pengawas ya? Iya, pengawas mengenai pemetaan aset. Alhamdulillah juga ada masukan dari beliau. Oh iya. Iya. Berarti lancar ya? Iya. Ini Betty, ketika Betty memetakan ini, hal yang menjadi hambatan atau tantangan atau hal yang membuat merasa senang itu apa ya Betty kalau boleh tahu? Ya, kalau kendalanya tadi seperti yang saya sampaikan di awal ya Bu, itu mengenai waktu. Ya. Waktu ya? Mengenai waktu, karena memang tidak ada waktu khusus untuk menjalankan hal semacam ini ya Bu ya. Kemudian yang kedua adalah pemahaman dari peserta diskusi itu sendiri bahwa ini penting. Jadi kadang-kadang ya bagi kita ini sangat penting, mungkin bagi mayoritas peserta penting, tapi bagi beberapa dari peserta mungkin bukan sesuatu yang urgent. Iya. Jadi akhirnya untuk proses pemetaan asetnya bisa dimaksimalkan. Bisa dimaksimalkan ya. Nah, ngomong-ngomong ini layak nggak kira-kira nanti untuk dijadikan pameran pada panen hasil belajar Betty? Saya mengangkat aksi nyata Bu, yang aksi nyata utama itu berkaitan dengan tugas tambahan saya sebagai pembina UKS. Saya mengangkat saksi bersih ceria. Menurut saya layak karena kebetulan programnya Pak Surwan kan memang resik-resik ya Bu. Iya. Itu kemudian ya? Iya, nanti saya berencana untuk memamerkan mulai dari awal proses dari student agency pada program ini. Iya.
Tentu kompleks ya. Karya siapa saja kira-kira nanti yang akan diusung Bu Eti? Nanti yang akan diusung 2 Bu, ya karya dari saya sendiri, kemudian juga karya dari anak-anak, karena untuk program ini kan memang yang dikerjakan anak-anak Bu. Iya. Jangan lupa ya, materi juga diangkat juga ya. Iya, Istilahnya kita tetap berbagi, ya, berbagi dan berbagi. Bu Eti siap ya dengan itu ya? Insya Allah siap, harus siap. Ya oke Bu Eti, saya rasa sudah cukup ya. Terima kasih Bu. Pendampingan individu yang ke-6 ini kompleks sekali. Iya. Tadi sudah dihadirkan anak-anak, komite, dan rekan sejawat Bu Eti juga ya, yang terlibat dalam diskusi pemetaan aset. Iya. Dan harapannya adalah bukan hanya berhenti pada titik ini saja Bu Eti. Semoga ya Bu. Ya, tetap